Di sebuah sudut kota tua Baghdad, hiduplah seorang lelaki yang dikenal luas karena kecerdasannya. Abu Nawas. Banyak orang mengenalnya sebagai penyair. Sebagian mengenangnya sebagai sosok yang piawai, menyusun kata, dan memecahkan persoalan dengan kecerdikan. Namun sedikit yang memahami sisi paling sunyi dalam hidupnya. Sisi ketika ia berdiri sendirian, berhadapan dengan dirinya sendiri. Waktu terus berjalan, dan bersama waktu, datanglah kesadaran. Pada suatu malam yang lengang, ketika lampu-lampu minyak redup dan hiruk-pikuk kota telah tertidur, Abu Nawas duduk sendirian. Ia tidak sedang menyusun syair untuk memuji siapapun. Ia tidak sedang merangkai kata untuk mengagumkan siapapun. Malam itu, ia berbicara kepada dirinya sendiri. Ia merenungi perjalanan hidupnya. Manusia seringkali bangga pada kecerdikan. Kita bangga ketika mampu menghindari masalah. Bangga ketika dapat membalikan keadaan. Bangga ketika orang lain memuji kepintaran kita. Namun, di hadapan keheningan, semua kebanggaan itu terasa rapuh. Abu Nawas mulai menyadari satu hal. Kecerdikan tidak selalu sejalan dengan kebijaksanaan. Kepandaian berbicara tidak selalu berarti hati yang bersih. Dan pengakuan orang lain tidak selalu sama dengan keridhaan Tuhan. Malam itu ia menunduk, bukan karena kalah oleh orang lain, tetapi karena kalah oleh kesadarannya sendiri. Ia teringat kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia teringat bagaimana lidahnya kadang terlalu ringan, bagaimana langkahnya kadang terlalu jauh, bagaimana kepercayaannya pada kecerdikan diri membuatnya merasa aman dari konsekuensi. Namun waktu mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh pujian, bahwa manusia secerdas apapun tetaplah hamba, bahwa manusia setinggi apapun namanya tetaplah rapuh, bahwa manusia sekuat apapun akalnya tetap membutuhkan ampunan. Disitulah lahir apa yang disebut al-i'tiraf, pengakuan. Bukan pengakuan di depan manusia, bukan pengakuan demi simpati, tetapi pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon, dalam doanya yang terkenal, Abu Nawas berkata dengan penuh kesadaran, "Ya Allah, jika dosaku besar, maka ampunanmu lebih besar. Jika aku bukan ahli surga, lalu kepada siapa lagi aku memohon?" Kalimat itu bukan sekadar syair. Itu adalah pengakuan yang jujur. Ia tidak membela dirinya. Ia tidak mencari alasan. Ia tidak menyalahkan keadaan. Ia tidak berkata, "Aku begini karena orang lain." Ia berkata, "Aku salah." Dan disitulah letak kemuliaan. Kita hidup di zaman di mana orang lebih mudah mencari pembenaran daripada pengakuan. Lebih mudah menunjuk kesalahan orang lain daripada mengakui kesalahan sendiri. Lebih mudah menjaga citra daripada menjaga hati. Namun Abu Nawas menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kecerdikan menutupi dosa, melainkan keberanian mengakuinya. Pengakuan adalah awal perubahan. Tanpa pengakuan, hati membatu. Tanpa pengakuan, dosa terasa biasa. Tanpa pengakuan, kesalahan dianggap wajar. Tetapi ketika seseorang berkata dengan jujur, "Aku salah," saat itu pula pintu perbaikan terbuka. Malam demi malam, Abu Nawas memperdalam munajatnya. Ia tidak lagi sibuk dengan tepuk tangan manusia. Ia sibuk dengan ketenangan batin. Ia belajar bahwa kehormatan sejati bukan ketika namanya disebut orang, tetapi ketika namanya dicatat dengan ampunan. Ia menyadari satu hal penting. Hidup bukan tentang bagaimana kita terlihat, tetapi bagaimana kita dipertanggungjawabkan. Bayangkan jika kita berada di posisi yang sama, ketika usia terus bertambah, ketika kesalahan tak bisa dihapus dari ingatan, ketika tidak ada lagi yang bisa kita banggakan selain harapan akan rahmat Allah. Apa yang akan kita katakan? Apakah kita masih sibuk membela diri? Atau kita berani berkata, "Ya Allah, aku mengaku, al-i'tiraf bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda kedewasaan ruhani." Anak kecil takut mengaku salah. Jiwa yang matang justru merasa ringan setelah mengaku. Abu Nawas mengajarkan bahwa perjalanan menuju Tuhan seringkali dimulai dari runtuhnya kesombongan diri. Selama seseorang merasa dirinya cukup baik,
ia tidak akan merasa perlu memperbaiki diri. Tetapi ketika ia sadar betapa kecil dirinya, saat itu ia mulai mencari kebesaran Tuhan. Dan disitulah perubahan dimulai. Banyak orang ingin terlihat saleh, tetapi sedikit yang mau jujur tentang kelemahan. Padahal Allah tidak menuntut kita menjadi malaikat. Allah hanya menuntut kita menjadi hamba yang kembali. Kisah Abu Nawas bukan tentang kecerdikan yang memukau istana, bukan tentang permainan kata, bukan tentang kepintaran mengatasi masalah, tetapi tentang satu malam sunyi ketika seorang manusia memilih untuk jujur kepada Tuhannya. Dan mungkin malam itu adalah malam paling berharga dalam hidupnya, karena pada akhirnya yang menyelamatkan manusia bukan reputasinya, bukan kecerdasannya, bukan pula kepandaiannya berbicara. Yang menyelamatkan manusia adalah rahmat Allah yang turun kepada hati yang mengakui. Hari ini, mungkin kita tidak hidup di Baghdad. Kita tidak dikenal sebagai penyair. Kita tidak memiliki nama besar. Tetapi, kita memiliki satu kesamaan dengan Abu Nawas. Kita sama-sama pernah salah. Pertanyaannya bukan, apakah kita pernah berbuat salah? Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengaku? Sudahkah kita berhenti sejenak dari kesibukan, dari pencitraan, dari pembenaran, lalu duduk dalam diam dan berkata, "Ya Allah, aku salah." Karena bisa jadi perubahan besar dalam hidup kita tidak dimulai dari langkah yang besar, tetapi dari pengakuan yang sederhana. Dan sebagaimana Abu Nawas menemukan ketenangan dalam al-i'tiraf, mungkin kita pun akan menemukan kedamaian yang sama. Ketika kita berhenti menyalahkan dunia dan mulai memperbaiki diri, maka jika malam ini sunyi, jangan takut pada kesunyian. Gunakan ia untuk bercermin. Gunakan ia untuk mengaku. Gunakan ia untuk kembali. Karena di balik pengakuan yang tulus, selalu ada ampunan yang luas. Dan di balik hati yang merendah, selalu ada Tuhan yang meninggikan. Semoga kita bisa meneladani kisah Abu Nawas ini. Sampai berjumpa lagi di video inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.